'cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keisha Rika Fatina dengan NPM A1L024002. Aku adalah konselor Muji Masa Depan. Baiklah, tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Konseling Kesehatan Reproduksi. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Nah, di sini saya akan membahas apa sih peran konselor dalam kesehatan reproduksi pada remaja. Mari kita bahas. Nah teman-teman, ini dia materi yang akan saya bahas. Sebelum kita memasuki materi-materi intinya, teman-teman udah tahu belum sih apa itu konselor? Siapa itu konselor? Aku jelasin ya. Konselor itu adalah tenaga profesional seperti guru BK, konselor sebaya. Nah, konselor itu yang membantu remaja untuk memahami dirinya, untuk mengambil keputusan yang sehat dan mengembangkan keterampilan hidup. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih kenapa sih kesehatan reproduksi pada remaja itu sangat penting? Beritahu ya, karena remaja itu sedang berada pada masa pubertas dengan perubahan fisik, emosi, dan sosial. Maka remaja itu minim sekali informasi yang membuat remaja itu rentan pada kehamilan tidak diinginkan, pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku seksual berisiko, dan juga infeksi menular seksual. Lalu selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih apa sih peran konselor dalam kesehatan reproduksi remaja? Saya beritahu ya. Yang pertama itu pemberian informasi yang benar. Konselor menyediakan edukasi tentang pubertas, seksualitas, IMS, dan pencegahannya. Nah, yang kedua adalah pendamping emosional. Tentunya konselor itu mendukung remaja menghadapi kecemasannya, rasa takutnya, atau tekanan-tekanan dari lingkungannya. Nah, yang ketiga adalah fasilitator pengambil keputusan. Nah, tentunya konselor itu membantu remaja untuk berpikir kritis sebelum melakukan tindakan yang beresiko. Lalu yang keempat adalah penghubung ke layanan kesehatan. Konselor itu harus mengarahkan remaja ke puskesmas, klinik, atau tenaga medis bila diperlukan. Nah, teman-teman, yang kelima itu adalah pencegahan dan intervensi. Nah, konselor itu juga mencegah perilaku beresiko serta memberi intervensi dini bila ada kasus KTD, kekerasan seksual, atau IMS. Nah, kita lanjut ya. Mari kita bahas yang selanjutnya, itu adalah bahaya jika remaja mengabaikan kesehatan reproduksi. Ini teman-teman, apa aja sih bahayanya? Nah, yang pertama itu adalah bahaya fisik. Tentu saja seperti resiko komplikasi kehamilan pada usia muda. Lalu ada penularan penyakit berbahaya seperti HIV, AIDS, atau sifon, gonorrea, atau dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah kerusakan organ reproduksi akibat aborsi yang tidak aman. Lalu yang kedua adalah bahaya psikologis. Tentu saja ya, kalau misalnya remaja tersebut mengabaikan kesehatan reproduksinya, itu bisa berbahaya juga kepada psikologisnya, seperti tekanan mental, rasa bersalah, dan juga trauma. Selanjutnya rendah diri, sulit berkonsentrasi dalam belajar. Yang ketiga itu resiko depresi, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri. Selanjutnya yang ketiga itu ada bahaya sosial. Tentu saja seperti putus sekolah akibat KTD atau stigma masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu, pasti stigma masyarakat itu membuat remaja tersebut jadi depresi ya. Nah, yang kedua itu dicap negatif oleh lingkungannya. Yang ketiga, terhambatnya pergaulan yang sehat. Karena kehamilan tidak diinginkan tadi, tentu saja dia malu untuk bergaul dengan teman-temannya. Nah, yang keempat, bahaya ekonomi dan masa depan. Tentu saja remaja harus berpikir panjang untuk ekonominya dan masa depannya. Kalau misalnya terjadi KTD, nah bahaya ekonomi dan masa depannya itu kesempatan belajarnya itu tentu saja berkurang. Yang kedua, sulit mendapatkan pekerjaan karena rata-rata yang KTD itu kan di bawah umur. Jadi sulit teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan karena belum punya pengalaman. Yang ketiga, masa depan dan cita-cita tentu saja terhambat. Nah, ini ada tips untuk para remaja.
Mari bangun pergaulan yang positif. Yang kedua, fokus pada prestasi, hobi, dan masa depan. Mumpung masih muda, mari kita mencari relasi yang lebih banyak lagi. Yang ketiga adalah katakan tidak pada ajakan negatif. Yang keempat, selalu konsultasi dengan konselor bila bingung. Nah, ada pesan-pesan untuk remaja nih. Teman-teman, jangan ragu, jangan takut untuk berkonsultasi dengan konselor. Karena konselor itu hadir untuk menemani kalian, untuk mendengar keluh kesah kalian. Jadi kalian tidak perlu takut. Konselor tidak akan menghakimi kalian. Tentu saja, informasi yang kalian dapat itu akan membantu kalian untuk menjaga masa depan kalian. Jika kalian merasa bingung atau terjadi sesuatu, atau kalian merasa ada yang mengganjal di hati kalian bisa hubungi guru BK di sekolah kalian, ataupun sang informasi dan konseling remaja atau PIKR, dan puskesmas dan klinik remaja. Ingat ya teman-teman, kesehatan reproduksi yang baik adalah investasi untuk hidupmu. Baiklah teman-teman, saya akhiri video ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.